ketenaga kerjaan. Kalau dia bicara ketenaga kerjaan, dilihat G2G dan B2B-nya melanggar enggak. Ini semua MOU ini kan nggak jelas. Program obor dari pemerintah Cina, One Belt, One Road, itu kan boleh menyertakan tenaga kerja buruh kasar. Dan itu sudah terjadi di Sri Lanka, di Gabon, Angola, dan beberapa negara lain. Karena saya kebetulan pengurus pusat ILO Governing Body, ini menjadi diskusi serius bagi kami di internal serikat buruh, tapi di workers group. Karena dominasi Cina yang membolehkan buruh kasar itu mengancam, membuat resah, bahkan ada kemungkinan itu adalah spionase. Saya ikut di Lemhanas sama Pak Sompi kalau nggak salah. Lemhanas sudah mendeteksi, waktu itu kita sama-sama narasumber, 60 orang tentara merah sudah ada di Konawe. Itu berbahaya. 2 orang juga yang ada di waktu kasus di lapangan terbang Halim masuk ke dalam instalasi militer, itu berbahaya. Itu pasti tindakan spionase. Nah, itu yang dilanggar. Dan yang dilanggar lagi adalah seharusnya kalau dia skill workers, tenaga kerja yang berketerampilan, toh sudah ada dari zaman investasi Jepang, dari tahun 70 lah, Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang PMA dari Amerika, dari Eropa, itu nggak ada masalah. Tapi Cina masalah. Kenapa? Karena di situ disyaratkan 1 orang tenaga kerja asing, skill workers yang punya keterampilan didampingi 10 oleh tenaga lokal. Faktanya? Untuk persiapan. Faktanya enggak, malah dihapus oleh pemerintah, kan oleh menteri. Jadi kalau marah-marah itu nggak menyelesaikan masalah. Aturannya bagaimana? Karena aturan membebaskan, ya wibawa pemerintah menteri juga jatuh. Tapi catatan KSPI, berapa banyak sebenarnya saat ini tenaga kerja asing yang ilegal ataupun sebenarnya dia unskilled? Ya, yang catatan kami memang baru ratusan ribu ya, karena kami membuka posko di hampir 25 provinsi. Catatan kami ini nggak ada pasti di Depnaker, karena di Kemenaker yang akan disajikan nanti oleh Pak Maruli, dan saya bisa duga itu adalah yang terdaftar, yang dia ada KITAS, ada IMTAK ya, dan sebagainya. Jadi itu tidak termasuk yang tadi dimarahin sama Pak Menteri ya? Nggak ada itu kan retorikanya aja, itu kayak begitu kan retorika. Dan ini udah 2 tahun loh. Oke. Nanti bisa ditanya oleh Depnaker ya, Kemenaker, penggerbekan. Saya udah bilang ulang-ulang sama Menteri, ketemu waktu itu. Pergi aja ke Pulau Gadung. Itu pabrik, Hongxin misal, saya sebut salah satu contoh. 30% tenaga kerja asing. Tukang masaknya aja dari Cina. Apa Pak Luhut pikir orang Indonesia nggak bisa masak? Sekaligus Chinese food lah. Lebih enak Chinese food kita mungkin bikinan orang Indonesia. Daripada orang itu kan mengada-ngada. Dan jawaban terhadap persoalan itu politeknik. Kita nggak butuh politeknik, udah banyak politeknik. Yang kita butuh law enforcement, penegakan aturan dari pemerintah, bukan berhenti di marah-marah, tapi harus